Suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallah. Bapak Ibu, bermunajat kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sehat Bapak Ibu semuanya? Sudah kenyang? Biasanya kalau sudah kenyang terbitlah ngantuk biasanya. Kita sepakati Pak. Saya memang kadang-kadang kalau ceramah biasanya lebih dari 1 jam. Saya tak mau. Kalau bisa kita sepakati. 1 jam atau 5 jam. Ibu belakang cepat kali. Astagfirullah katanya. Pilih berapa jam Bapak Ibu? 15 menit, 20 menit. Tinggal pilih saja. Ini kita sepakati ini. Kalau tidak dikasih kode biasanya kebablasan nih Pak. Berapa? Sampai selesai. Ini tak selesai materi panjang Bu. 1 jam atau lebih kurang lah ya. Mudah-mudahan. Pokoknya gini, kalau sudah terasa capek kami dengarnya Ustaz angkat tangan aja. Ustaz sudah cukup gitu. Tapi kayaknya agak-agak apa sedikit itu kan. Mau Pak tak mau kan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada hal yang cukup unik memang di negara Republik Indonesia ini. Ada yang peringatannya hari jatuh 1 Muharramnya hari Selasa. Ada yang juga jatuhnya hari Rabu. Disinilah yang disebut dengan istimewa tadi. Jadi kadang-kadang kita perlu berlapang dada. Kita perlu menjadi orang yang bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang bisa membuka diri tanpa ada unsur rasa sakit hati. Inilah yang disebut dengan hubbun lillah. Cinta karena Allah. Tidak ada istilah fanatisme. Tidak ada istilah fanatik terhadap satu kelompok. Sehingga mohon maaf. Perbedaan itu menjadi satu hal yang sangat kita dambakan. Karena tak bisa dipisahkan. Perbedaan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan itu. Siapapun dan dimanapun. Saya ambil satu contoh. Saudi Arabia. Memang Saudi Arabia ini kan negara kerajaan. Negara yang dengan sistemnya monarki. Gitu. Tapi mohon maaf. Di sana sistem kalau kita lihat dulu ya, itu kulit putih berbeda itu Pak. Orang kulit putih lain, orang kulit hitam berbeda. Kalau bahasa lainnya rasis itu. Kalau bahasa kita ya rasis. Tapi hari ini tidak lagi begitu. Artinya perbedaan tidak bisa dipisahkan. Dulu di Saudi Arabia itu ada beberapa mazhab yang paling terkenal. Yang pertama Imam Abu Hanifah termasuk yang paling lama. Yang kedua mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga hari ini mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal atau lebih tepatnya Hambali. Meskipun sebagian besar di antara para ulama-ulama Saudi mengatakan kami tidak bermadhab. Tapi menghargai setiap pandangan mazhab. Nah inilah yang kita sebut tidak bisa kita terlepas dari perbedaan. Sehingga ada satu pernyataan al-ikhtilaf rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat. Memang rahmat bagi siapa? Bagi mereka yang punya iman. Yang mau menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Makanya masjid ini itu unik. Satu tempat yang paling unik. Yang tidak bisa ada intervensi siapapun. Kenapa itu? Karena memang yang bisa intervensi di masjid ini cuma satu saja. Tuhan. Maka di masjid ini tidak bisa intervensi. Oh ketua masjid. Softnya paling depan. Tidak bisa. Itu namanya mau masuk surga duluan. Tidak bisa juga. Anak bangsawan, raja misalkan, keturunan darah biru, pokoknya soft kami paling depan. Karena aku yang bangun masjid, maka soft aku paling depan. Dia kalau dia mati,
Siapa yang nunggu? Atau kalau anaknya tak ada, kalau dia tak ada di masjid, baru boleh orang lain. Tidak bisa. Masjid ini bukan untuk siapa-siapa. Masjid ini untuk semua. Maka dalam masjid, itu salah satu corak yang paling bisa kita lihat. Apa itu? Persatuan tanpa ada perbedaan. Ras, Jawa, Minang, Batak, apa lagi? Ada dari Bugis, Melayu. Ada orang Bugis di sini? Ada. Ada orang Jawa? Banyak. Ada orang Minang? Apa tak lagi? Orang Melayu? Entah. Tak ada atau tidak? Saya orang Melayu, Pak. Alhamdulillah ada. Ada om saya di sini, Om Nur. Nah, itu ada om saya tuh. Nah, masih sepupu bapak saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi di masjid tidak bisa. Di masjid ini tidak bisa kita melihat perbedaan. Semua sama. Ustadz, kalau ada jabatan tetap aja tidak bisa. Mau gubernur deh. Misalkan gubernur Riau misalkan. Tinggal dekat sini misal saja. Osofnya pertama. Tidak bisa. Di belakangnya kepala dinas gitu. Tidak bisa. Di belakangnya lagi entah ekselon berapa gitu. Tidak bisa. Masjid itu bukan punya mereka. Masjid ini punya Allah. Jadi semua kita bersatu dalam masjid. Makanya masjid itu tidak ada intervensi, tidak ada perbedaan apapun. Dan satu hal yang harus kita pahami bahwa ikhtilaf itu rahmah. Disinilah tujuan Nabi ketika Nabi diperintahkan untuk pindah dari Mekah ke Yasrib itu ada poin utama yang dibangun oleh Nabi. Ukhuwah Islamiyah. Membangun ukhuwah ini tak bisa sederhana. Nabi bangun dulu satu tempat yang bisa membangun untuk bersama. Apa nama tempat itu? Masjid. Jadi masjid ini sengaja dibangun oleh Nabi. Tujuannya cuma satu saja. Untuk menyatukan orang-orang Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar, Yahudi, Nasrani. Masjid. Yahudi, Nasrani yang beragama Islam. Oke, yang beragama Islam. Disatukanlah dalam masjid tadi. Maka ada dua masjid yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Yang pertama Quba. Yang kedua Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi. Itu poin pentingnya. Dari kedua masjid ini tujuannya sama. Al-ikhwah fiddin. Al-ikhwah fillah. Bagaimana caranya menjadi orang yang bisa bersaudara karena cinta. Bersaudara karena iman. Mencintai saudara karena siapa? Karena Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Salah. Apa hadisnya itu ya? Astaghfirullahaladzim. Hadisnya itu pokoknya lebih mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri dia sendiri. Saya lupa hadisnya itu. Ini karena nggak tahu karena kebanyakan atau karena memang banyak dosa gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak bisa dikatakan seseorang itu beriman ketika dia mohon maaf mencaci, memaki saudara sendiri dan dia tak mencintai saudara. Contoh, Bapak Ibu rumahnya bersebelahan. Bersebelahan nih. Tapi mohon maaf Bapak Ibu memang tak suka nengok muka dia. Pokoknya Ustaz aku sampai kiamat tak mau tengok muka dia. Ini contoh orang yang tak beriman. Tapi aku dendamnya kusumat Ustaz. Itu bukan orang beriman. Karena orang beriman itu tidak la intiqama fi qalbihi. Tak ada dendam dalam diri dia. Tak boleh ada dendam. Tapi gimana Ustaz? Memang sudah terlanjur benci? Jangan banyak tanya. Pokoknya kalau orang suka benci saudara, sesama mukmin berarti dia tidak Kita sepakati dulu itu. Sepakat ya? Orang yang tidak mau mencintai saudara seiman, mereka tidak beriman. Betul apa tak betul kira-kira? Sekarang perhatikan. Di dalam surat Al-Hasyr, juz 28. Allah memuji kelompok Ansar yang menerima kedatangan Muhajirin. Sampai janji mereka apa? Surga. Diberikan surga. Ketika diberikan surga, dijanjikan surga, apa kata Nabi kepada kaum Muhajirin dan Ansar? Kata Nabi, yang bisa mencintai kaum Muhajirin, maka bagi kalian surga. Maka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr itu. Dan ada beberapa surat di dalam juz 28 tersebut.
Apa maksudnya? Allah memuliakan. Bayangkan orang baru datang, muhajirin baru datang. Tidak saling kenal antara satu dengan yang lain. Tapi mengapa orang-orang Ansar sangat mencintai mereka? Sampai orang Ansar bilang begini, hei kaum muhajirin, masuk ke rumah kami. Kalian tidur di kamar, kami tidur di luar. Bisa kita begitu? Bisa kita begitu? Ada tamu datang, kalian tidur di kamar kami tidur di luar. Gitu. Saya yakin tak bisa. Jangankan Bapak Ibu, saya pun ragu. Tapi karena mohon maaf Pak, ini permisalan dan contoh yang dikasih waktu itu. Bahkan ketika ada roti dalam rumah mereka, kaum-kaum Ansar mengatakan, kalian lebih penting daripada kami. Bayangkan Pak. Begitu cara Nabi menjaga kualitas persaudaraan mereka. Dari mana asalnya? Masjid. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencintai kaum muhajirin, sesungguhnya Allah menjamin bagi mereka surga. Sama Pak. Orang yang hari ini bisa mencintai saudara dia lebih daripada atau sama dengan cinta dia terhadap diri dia sendiri dan keluarga dia, maka Allah janjikan surga bagi mereka. Inilah inti yang disebut dengan ikhwah, persaudara. Sekarang Bapak Ibu kita kembalikan pada poinnya. Dalam istilah hijrah itu ada poin penting yang harus Bapak Ibu kita pelajari bersama. Saya hanya ingin mengangkat poin penting dalam persoalan hijrah ini. Ada yang disampaikan oleh Nabi yang ketika itu ditanya oleh Jabir. Apa kata Jabir kepada Rasulullah? Fima nubayi'uka. Tentang apa kami harus berbaiat kepadamu wahai Rasulullah? Nabi menjawab. Kata Nabi yang pertama, kalian harus taat dan patuh pada perintahku, kata Nabi. Sampai di sini bisa dipahami? As-sam'u wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Kalian harus taat dan mau mendengarkanku, kata Nabi, baik dalam keadaan rajin maupun dalam keadaan malas. Sekarang saya ambil poin penting ini, Pak. Kenapa orang-orang Madinah berbaiat kepada Rasulullah? Ada alasannya? Ada. Mereka memandang Rasulullah ini sebagai orang yang sangat bijaksana. Dikenal kecerdasannya, tabligh, amanah, sidik, fatana, terkenal kecerdasan Nabi. Seantera Hijaz itu tahu. Bahkan sampai Habasyah tahu. Orang-orang kenal siapa Nabi. Bahkan orang-orang Nasrani tahu kehebatan Nabi, kecerdasan Nabi. Sampai kata penduduk Madinah, Rasulullah ini cerdas, pintar, orangnya jujur, amanah. Sehingga datang Pak. Orang pertama datang, berbaiat, datang mereka. Dari Madinah mereka datang, dari Yasrib mereka datang ke Mekah. Apa tujuan mereka ke sana? Berbaiat kepada Nabi, masuk Islam. Tak banyak, waktu itu sekitar 5-7 orang. Kemudian lanjut, setelah mendengarkan beberapa berita tentang Nabi, datang 7 orang lagi. Bahkan ada yang 12. 12, 7 tambah 5, 12. 5 ini sudah masuk duluan, yang 7 datang belakangan. Maka dikenal dengan Bai'ah Aqabah yang pertama. Masuknya orang-orang Madinah ke dalam Islam. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka merasa ini orang tepat. Kemudian ada Bai'at Aqabah yang kubra, yang besar. 75 orang dari Yasrib datang ke Mekah, berbaiat di hadapan Nabi, masuk ke dalam Islam. Ketika itu mereka katakan, Fima nubayi'uka. Kami pengen, wahai Muhammad, Rasulullah, kau datang ke Madinah, ke Yasrib. Karena di Yasrib ini lebih brutal daripada Mekah. Yasrib ini lebih terkebelakang daripada Mekah dan Taif. Yasrib ini lebih parah daripada Mekah dan Taif. Taif perkembangan ekonominya bagus. Perdagangan bagus. Mekah lumayan. Orangnya kaya. Nomor 1 terbaik itu Mekah. Nomor 2 baru Taif. Yang ketiga Madinah. Madinah tidak punya apa-apa. Yasrib tidak punya apa-apa. Yasrib tidak punya ekonomi. Tidak punya orang cerdas. Kerjaannya cuma berantem. Nenek moyangnya jahiliyah. Semua jahiliyah. Diisi orang Nasrani. Diisi orang Yahudi. Yang kerjaannya berantem. Maka perlu Bapak Ibu pahami. Mekah, Madinah atau Mekah, Yasrib dan Taif ini punya latar belakang jahiliyah yang harus kita pahami. Saya lihatin Bapak Ibu. Adakah latar belakang jahiliyah yang paling berbahaya di Mekah itu sebelum Islam datang? Keadaan agama ketika itu penyembah berhala, paganisme. Ka'bah di Mekah itu 360 lebih patung yang dijajar di Ka'bah itu. Jadi jahiliyah banget Pak, di Mekah itu jahiliyah. Sejahiliyah-jahiliyahnya Mekah itu,
lebih parah Madinah daripada Mekah. Orang kayanya susah dicari, orang penyembah Tuhan susah dicari. Bayangkan. Bahkan disebutkan dalam sejarah itu lebih baik Taif daripada Madinah, Yasrib itu. Sehingga salah satu menjadi alasan pilihan mengapa Nabi harus pindah, harus hijrahnya ke Yasrib, itu alasannya, Pak. Kebodohan jahiliyah dalam urusan agama di situ, tapi ada tapinya. Mulai nampak kecerdasan mereka ketika mulai berangsur di antara mereka masuk ke dalam Islam. Di sini Bapak Ibu, ada satu potensi besar, kata Nabi, untuk menjadi pembangun kekuatan Islam dari berbagai macam segi. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Di Mekah tidak bisa, Pak. Tekanan tinggi. Lawannya jelas. Musuhnya siapa? Penyembah berhala. Orang-orang yang menganut agama nenek moyang. Yahudinya tidak terlalu kuat. Nasrani tidak terlalu kuat. Yang paling kuat siapa? Jahiliyah. Orang-orang musyrikun. Orang-orang syirik. Siapa musyrikun di situ? Paganisme. Penyembah berhala. Siapa mereka? Keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini sejarah. Jadi ada enggak orang-orang yang hari ini menyembah begitu, Pak Ustaz? Kalau menyembah patung tak ada. Tapi kalau menyembah manusia banyak. Banyak enggak orang yang hari ini menyembah kekuasaan? Banyak. Banyak menyembah jabatan? Apa tak lagi? Banyak menyembah kursi benda mati? Banyak. Gara-gara kursi panas itulah tuh, berkelahi itu. Bahkan keluarga tak nampak siapa dia. Kuburan ayahnya bisa dipindahkan. Hanya gara-gara adik-beradik kandung beda partai. Itu kuburan ayah kandungnya dipindahkan itu. Apa kata anak yang pertama itu? Karena kalian tidak sepaham dengan saya, maka kuburan ayah saya pindahkan. Gitu. Coba bayangkan tuh. Padahal cuma 5 tahun sekali. Tapi pertanyaannya mengapa? Jahiliyah. Jahili. Itu yang Nabi sebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadisnya. Ya. Kata Nabi. Yasbutul jahlu wa yurfa'ul ilmu. Orang cerdas, orang pintar berilmu di akhir zaman hilang. Yang tersisa siapa? Jahiliyatun fid din. Orang yang mohon maaf secara akal akademiknya bagus tapi imannya tak bagus. Kita boleh tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kita yang berangkat kemarin haji. Bisa dilihat bagaimana kondisi orang-orang yang berhaji ketika itu. Kalau mereka mau melihat, kalau mereka mau mengambil pelajaran penting dari perjalanan haji situ, cuma ada satu poin penting yang harus dipahami di antara sekian banyak itu. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita ambil contoh. Ibrahim alaihissalam, Ismail dengan anaknya. Sebelum Ibrahim dan Ismail itu kondisi Mekah tidak ada, Pak. Tidak ada Mekahnya, Pak. Tidak ada. Karena tandus. Cuma ada batu saja yang kelak menjadi pondasi Ka'bah. Datang Ibrahim dan Ismail. Ada manusia di situ? Tidak ada manusia. Peradaban pertama di Mekah itu dimulai dari siapa? Ibrahim dan Ismail. Lebih tepatnya Ismail dengan ibu tercinta, Siti. Baik. Pertanyaannya adalah ketika Mekah Ka'bah itu ada Ismail dan ibunya, ada manusia yang tinggal di situ? Enggak ada. Enggak ada. Yang tinggal di situ cuma 2 saja. Ismail dan ibunda Siti saja. Kapan peradaban itu boleh tampak? Ketika air Zam-Zam mulai ditemukan. Mengalir air sumber kehidupan. Tapi pertanyaannya, adakah tanaman? Adakah yang dimakan? Tidak ada. Dari mana mereka dapat? Dari orang-orang yang datang melintas perjalanan Mekah tersebut. Ini yang disebut dengan tempat lintasan. Jadi Ka'bah Mekah itu tempat lintasan. Yang ketika itu dibangun oleh Ismail. 20 tahun kemudian setelah Ibrahim meninggalkan Ismail. Bukan 20 tahun, maaf. 19 tahun kemudian. Setelah Ibrahim meninggalkan Ismail. Apa kata Ibrahim? Kok bagus sekali sekarang. Sudah ada tanaman. Sudah ada beberapa orang yang tinggal di situ. Dari mana? Kok bisa ada? Orang-orang yang pejalan-pejalan tadi. Mereka tinggal hidup di situ. Yang kemudian buat rumah di situ. Bangun tempat di situ. Sampai hari ini.
Sampai hari ini Mekah itu seperti apa? Pertanyaannya adalah, pernahkah Mekah itu menjadi tempat yang mohon maaf lebih bodoh daripada orang yang mengerti agama? Ada. Ketika datang Hubal, ketika datang patung Hubal, ketika datang Amr ibn Luhai membawa patung dari Syam, datanglah di situ berhala-berhala mereka tanam, Latta wal Uzza wal Manat dan beberapa patung yang lain. Muncul jahiliyah. Jahiliyahnya bukan jahiliyah akademik, jahiliyah dari urusan agama. Yang tadinya sudah tauhid, kuat kencang tauhidnya, dirubah sama Amr ibn Luhai. Kata Amr ibn Luhai, Tuhan ini mampu memberikan apa yang kalian minta. Diisi setan, diisi jin, diisi iblis dalam patung tersebut yang disembah oleh Amr ibn Luhai. Dibacakan mantra. Apa yang diminta oleh Amr ibn Luhai dapat. Banyak orang-orang sekitar mulai menyembah patung, paganisme. Inilah yang dilawan Rasulullah. Abdul Muthalib datang dengan tauhid pemahamannya. Sampai Abdul Muthalib mengatakan, Ka'bah bukan milik aku, Ka'bah milik Tuhan. Ada pemiliknya. Tapi dia tak berani. Dia tak bisa melintaskan agama karena belum ada utusan. Belum ada nabi. Dan Abdul Muthalib bukan nabi. Abdul Muthalib hanya orang baik. Dari generasi yang sama. Turunan generasi. Lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Awal mula perubahan dan peradaban pada masa periode yang kedua yang kita sebut dengan munculnya tauhid kembali. Menggeser nilai-nilai jahiliyah. Apakah langsung Nabi merubah? Tidak. Fathu Makkah. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Setelah kapan? Setelah Nabi tinggal dan berhijrah di Madinah, di Yasrib. Apa alasan Nabi kemudian untuk merubah Makkah menjadi yang lebih baik? Menggeser semua patung-patung berhala yang disembah oleh mereka ketika itu. Yang dikembalikan oleh Rasul pada nilai-nilai pentingnya. Hari ini kita butuh itu. Kita butuh mengembalikan nilai-nilai agama yang hilang atau yang hari ini bercampur. Kita hari ini mulai melupakan Allah karena kita lebih percaya kepada manusia. Meskipun sholat kita jalan. Puasa kita oke. Sedekah tetap. Tapi percaya kepada manusia lebih tinggi ketimbang percaya kepada Allah. Hari ini manusia goyang akidahnya. Hari ini manusia melebihi daripada mereka yang melakukan pada masa jahiliyah. Kenapa demikian? Kecintaan mereka terhadap tahta, kekuasaan, wanita, harta, anak, istri, rumah yang mereka miliki hari ini lebih tinggi daripada kecintaan mereka kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim? Anak kesayangan, perintah Allah. Cuma satu. Engkau sembelih, Allah cuma pengen tahu. Lebih cinta kepadaku atau kepada anak? Kata Ibrahim, aku tak akan mungkin meninggalkan Tuhanku. Karena Ibrahim tahu sumber segalanya adalah Tuhan. Dia tahu Allah. Manusia sekarang tak lagi takut dengan Allah. Yang mereka takut adalah manusia. Betul apa salah kira-kira? Yang mengatakan betul nih berarti curiga juga kita. Bayangkan Pak. Pertanyaan kemudian muncul. Apakah pada masa jahiliyah itu terjadi? Terjadi. Memang Abu Lahab tidak percaya dengan Tuhan. Memang Abu Jahal tidak percaya seperti itu. Tapi mereka yakin bahwa Allah itu ada. Yakin. Hanya saja keberadaan Muhammad ini pasti akan menggeser kepentingan mereka. Kepentingan nasab, kepentingan harta, kepentingan kedudukan digeser. Karena Muhammad datang sebagai seorang nabi. Pertanyaan muncul. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Apa yang dilakukan oleh Al-Harith dan lain sebagainya. Orang-orang pemimpin Quraisy ketika itu. Satu saja. Harus membunuh Muhammad. Sekarang perhatikan poinnya. Demi sesuatu kekuasaan yang dikuatkan oleh hawa nafsu dan akal yang tidak sehat dengan dunia, nyawa manusia tak lagi berharga. Sekarang kita perhatikan. Adakah orang yang membunuh saudara sendiri hanya karena persoalan harta? Adakah orang-orang hari ini yang menggeser persaudaraan, yang menghilangkan, mohon maaf, berani memutuskan silaturahim hanya karena persoalan harta? Hal itu biasa. Maka disebutlah oleh Nabi, adu ila jahiliyatin, kata Nabi. Akan kembali masa di akhir zaman itu, kata Nabi, kejahiliahan akan kembali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting hijrah ini adalah, satu hal.
Yang harus kita mengembalikan nilai-nilai agama yang dulu pernah ditanam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini harus kita kembangkan kembali. Harus kita hidupkan kembali. Harus. Kalau bukan kita umat muslim yang menghidupkan, terus siapa? Siapa yang akan mengemban nilai-nilai agama? Orang hari ini lebih senang ketika datang tahun baru Masehi. Berbondong-bondong datang melihat bom meletus. Akal mulai tak sehat. Kenapa tak sehat? Cuma datang melihat bom meletus. Bom! Habis bom meletus ngapain? Balik ke rumah masing-masing. Berapa jam kita menunggu? Kadang macet. Cuma untuk menunggu bom meletus. Setelah bom meletus atau mercon meletus, kita balik ke rumah masing-masing. Jam 12, sholat subuh bablas. Itu masih mending. Kalau kita datang dengan suami istri yang sah. Kalau mereka datang dengan pacar yang haram. Kalau mereka datang dengan kemaksiatan, perzinahan, perbuatan yang tak bermanfaat sama sekali. Ustadz ini mengkritik siapa nih? Semuanya. Yang ikut acara nonton-nonton bom meletus tadi. Yang tak ada faedah sama sekali. Tak ada faedah. Sekarang perhatikan, satu hal yang poin penting bagi kita malam hari ini, Pak. Coba perhatikan. Di mana anak muda kita malam hari ini? Peringatan tahun baru Islam. Di mana anak muda kita, Bapak Ibu? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang tadi di rumah, kalau kau tak datang pengajian tahun baru Islam ini, atau tak sholat ke masjid, tak usah kau masuk ke rumah lagi. Ada nggak yang tadi begitu sama anak-anaknya? Gak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Artinya Bapak Ibu, begitu cara jahiliyah itu kembali. Tanpa kita sadari. Seolah-olah hal begini biasa. Karena sudah lama kita dijajah oleh mereka 101 tahun lebih. 100 tahun lebih. Dari kapan itu? Semenjak runtuhnya Turki Utsmani. Runtuh Turki Utsmani, Islam dijajah. Lahir kelompok yang disebut dengan Islamophobia. Mereka datang dengan gaya berpikir yang sekuler. Tidak apa-apa, kalian jalan-jalan dengan pasangan kalian. Biasa itu. Bahkan orang tua hari ini membolehkan. Nak, kau tak keluar, tak datang pacar kau jemput. Itu sebenarnya indikasi jahiliyah. Orang tua yang mengerti agama kok memberikan peluang kepada anaknya pacaran, jahiliyah namanya. Kenapa mau memberikan peluang kepada anak berbuat dosa? Jangan tersinggung Bapak Ibu, itu kunci kita awal. Jangan tersinggung. Kalau kita tersinggung berarti mohon maaf. Kita perlu Pak mengembalikan nilai-nilai ini Pak. Jangan kita menormalkan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Perempuan itu sangat mulia, sangat mulia. Bayangkan sebelum Islam datang, perempuan itu seperti sendal saja. Kapan mau dipakai silakan, tidak dipakai buang. Itu pernyataan orang jahiliyah Pak. Perempuan itu tidak ada harganya Bu. Tidak ada harganya zaman dulu. Islam datang memuliakan perempuan. Bahkan seorang tuan saja boleh melakukan apapun kepada budak perempuannya bebas. Mau dia jual, mau dia perkosa, mau dia nikmati, anaknya diambil. Kemudian dia dibuang, boleh silahkan. Tak ada harga sama sekali. Setiap ada acara pesta, suruh perempuan-perempuan buka baju, nari. Adakan musik, suruh perempuan telanjang. Telanjang dalam arti kata, mereka tidak berpakaian. Berpakaian yang mohon maaf, terbuka. Tujuannya apa? Pelampiasan. Sekarang, Islam datang. Nabi datang. Ketika Nabi datang memberikan kemuliaan kepada perempuan. Tutup, semua aurat tutup. Disuruh perempuan menutup setiap yang ada mereka miliki. Yang boleh ditampakkan hanya muka dan telapak tangan. Dalam pandangan Syafi'i. Imam Abu Hanifah boleh nampak betis sedikit ke bawah. Dari bawah betis ke bawah. Dan lain sebagainya. Artinya, mereka masih tetap harus menutup aurat. Datang kelompok-kelompok sekuler. Yang mulai mencintai jahiliyah. Apa kata mereka? Orang-orang munafik itu. Yang penting kan menutup aurat. Mau sempit atau tak sempit, yang penting menutup. Lahirlah generasi-generasi pencinta legging. Itu masih mending. Tapi lahir generasi-generasi yang mohon maaf. Mereka yang kembali mengembalikan jahiliyah. Membuka pakaian mereka yang tadinya sudah terhormat. Kembali Pak ke jahiliyah. Uniknya lagi ayahnya menyetujui.
Uniknya lagi, ibu bapaknya terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Ketika ibu bapaknya mengatakan, nak tutup auratmu bu, pak, ini model. Apakah model harus bertentangan dengan agama? Mana yang harus kita pilih ketika model bertentangan dengan agama? Kita harus tetap kembali mempertahankan agama. Jangan takut dengan anak. Orang tua yang takut dengan anak rusak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kira-kira aman atau tak aman nih? Masih aman ya Bapak Ibu ya? Nah, mulai besok bawa anak, jangan takut lagi. Kalau kau tak mau ngaji, tak mau salat, tak usah tinggal di rumah nih. Bisa dengan cara begitu atau lebih bisa dengan cara yang lebih lembut. Nah, salatlah. Yuk sama-sama kita salat. Bapaknya rajin salat, anaknya belum. Jangan pernah Pak. Jangan pernah berhenti mendoakan. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bacakan nubun-nubunnya setiap sebelum tidur. Buah gitu. Tapi jangan pakai apa-apa, Bu. Sembunyi-sembunyi biasa aja gitu. Nanti kalau pakai air terbangun dia apa makna mantra-mantra apa lagi dibaca nih gitu, kan. Penting. Shalawatin, tiupkan. Bacakan 3 kul setiap malam. Jangan pernah di akhir zaman nih kita lebih ekstrim. Kita harus lebih stressing, lebih kuat. Harus lebih kuat penekanan kita. Jangan, kalau orang sekarang bilang, jangan berlebihan mengekang anak. Mohon maaf, saya tak sepakat dengan hal demikian. Sangat tidak sepakat sekali. Bapak Ibu boleh kuat keras-kerasan dengan dalam urusan agama. Lepas dari itu terserah. Tapi dalam urusan agama, tidak ada istilah berlapang-lapangan dalam urusan agama. Mohon maaf. Kenapa masjid kita sunyi sekarang? Dari anak muda. Karena orang tuanya cuma katakan kepada anak, yang penting kau sholat. Tidak penting sholat di masjid atau dimanapun. Yang penting kau sholat. Jadi mau sholat di kafe, pom bensin, tengah jalan, atau di mana silahkan. Yang penting kau sholat. Anaknya main, apa namanya itu? Ini bukan domino namanya. Biliar. Yang penting kan aku sholat mak. Meskipun aku main biliar, yang penting aku sholat. Bayangkan. Tidak masalah anakku main judi online. Yang penting dia sholat. Sekarang betul apa salah kira-kira begitu? Dampak dari perkataan yang sederhana tadi, nak kemanapun dan apapun yang kau buat, yang penting kau jangan lupa sholat. Betul Pak? Anaknya tidak lupa sholat, alhamdulillah. Cuma tidak sholat di masjid. Tidak sholat di masjid. Saya cuma berpikir saja. Pernah saya berpikir Pak. Sempatlah yang tua-tua ini dimatikan serentak begitu. Hilang Pak masjid nih. Tak ada isinya. Tukang azannya umur 80. Imamnya umur 60. Mati serentak semua. Habis. Yang tua-tua. Tidak ada yang muda. Pertanyaan muncul. Ini tugas siapa? Oh itu tugas ustadz. Oh salah. Ini tugas kampus. Salah. Ini tugas kita semua. Termasuk yang paling penting orang tua. Mengapa kok kita sedih hari ini? Perlu kita sedih sangat Pak. Kita tak pernah jarang melihat anak muda duduk bertahan di sini. Mengapa dengan game judi online, mereka bertahan berjam-jam. Sementara dengan mohon maaf mendengarkan begini, tak bertahan mereka. Jangankan setengah jam, 5 menit pantatnya terasa kayak duri. Kenapa demikian? Apa masalah kita sekarang? Masalahnya sederhana saja. Kita di rumah tak pernah mengajarkan kepada anak bagaimana berdiam diri dengan agama. Selesai sholat mau cau-caulah. Mau pergi-pergilah. Itu tak pernah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada satu kebiasaan yang hilang daripada baginda Nabi pernah lakukan. Nabi Bapak Ibu. Kalau Nabi sholat di rumah. Pernah Nabi sholat di rumah? Pernah. Jangan katakan tak pernah. Karena Nabi mohon maaf sholatnya di mana? Di rumahnya di mana? Di samping masjid. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Nabi sholat, sebenarnya Nabi sholat di masjid. Kenapa begitu? Karena rumahnya di samping masjid. Nabi pernah mengatakan kepada anak-anaknya, duduk dengan anak-anak. Sambil Nabi berbicara mau'idhah tentang agama. Anak-anak mendengar. Maka lahir Zainab, lahir Fatimah, lahir Ruqayyah, Abdullah, Ibrahim dan lain sebagainya. Orang-orang yang baik.
Meskipun yang bertahan hidup sampai memiliki keturunan adalah Fatimah. Yang lain tidak ada. Anak-anak Nabi ada berapa Bapak Ibu? Anak-anak Nabi ada berapa Bapak Ibu? Biar kita tanya sama yang ibu-ibu dulu. Berapa Bu anak-anak Nabi? 6 apa 10? Bapak-bapak anak-anak Nabi ada berapa Pak? Ini bukan kuis Ustadz memang. Cuma nanya aja. Kalau kita memang punya perhatian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita tak bisa menceritakan apapun terhadap anak. Karena kita tak paham sejarah Nabi. Jadi jangan salah kalau nilai-nilai terapan Nabi itu tak kita temukan dalam rumah. Karena kita sebagai orang tua sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Pergi pagi pulang subuh. Habis itu pulang balik, pergi pula lagi. Kemana? Orang ibunya cuma bilang ketika anaknya nanya, "Bu, bapak mana?" "Tidur nak, capek dia. Jangan bangunkan." Bangun pagi, anak sudah pergi sekolah. Tidak tahu bapaknya sholat apa tidak. Yang jelas anaknya sudah pergi sekolah. Nanti pergi bapaknya kerja, anaknya balik. Tak ketemu lagi. Baru ketemu hari Ahad. Sekarang saya tanya, kalau ketemu hari Ahad itu, baru cuma itu aja ketemu. Kapan dia berbicara tentang baginda Nabi? Kapan dia bicara tentang Aisyah? Kapan dia berbicara tentang Usamah? Kapan berbicara tentang Mus'ab ibn Umair? Saya sangat yakin sekali, mohon maaf. Saya sangat yakin sekali. Saya tidak dalam keadaan sedang menentang siapapun, na'udzubillah, tidak. Saya cuma mengatakan kepada kita semua. Adakah di antara kita yang hafal 10 sahabat Nabi dan 10 sahabiat Nabi? Yang hafal. 10 sahabat Nabi laki-laki, 10 sahabat Nabi perempuan. Yang hafal kita kasih hadiah. Boleh pulang duluan. Tidak ada Pak. Tidak ada. Kenapa kita tak, mohon maaf. Kita tak pernah bercerita tentang sahabat. Jangankan sahabat. Bahkan seorang ayah saja tidak pernah bercerita tentang kebiasaan Nabi di rumah. Nah, kalau kau masuk kamar mandi kaki kanan, begitu loh Nabi dulu. Kalau dari kecil kita tanamkan itu Pak, sampai besar tidak hilang. Karena dari kecil Pak, kalaupun hilang dia akan kembali. Begitulah daya ingat anak pada masa kecil dahulu. Maka Nabi katakan, umur 7 tahun, perintahkan anakmu sholat. Umur 10 tahun kalau dia tak sholat, pukul. Sekarang kita tak berani Pak. Tak berani. Nak, sholat nak. Kata bapaknya. Kemudian anak tadi, ntar lupa, masih ngantuk. Nak, sholat. Kata ibunya, biarkanlah bang dia masih kecil tuh. Itu ibunya yang bilang begitu. Kita suruh sholat, ibunya suruh nanti. Coba bayangkan. Kadang-kadang sulit bagi kita. Pondasi yang dibangun oleh Nabi baik di Mekah dan di Madinah, terkhusus ketika Nabi sampai di Madinah, pondasi pertama yang dibangun oleh Nabi akidah, iman. Biar nilai-nilai iman ini tidak ada Pak, tidak hilang. Sahabat-sahabat Nabi itu 40 tahun ke bawah, mayoritas anak muda Pak. Bukan yang tua-tua. Apa alasannya? Yang kuat-kuat Pak. Ja'far bin Abi Thalib umurnya berapa? 35 tahun. Ali bin Abi Thalib umurnya 30 tahun. Bayangkan. Siapa lagi? Usamah bin Zaid masih kecil. 19 tahun. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka masih muda semua. Dan ketika itu Nabi mengajarkan agama. Maka Nabi menyebarkan ketika sampai di Madinah, harapan penduduk Madinah Nabi bisa menyatukan dan mempertahankan, mengokohkan. Apa yang pertama kali dikokohkan oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah? Yang dikokohkan oleh Nabi iman. Berapa tahun Nabi membangun satu peradaban Islam itu? Pada masa Nabi, dengan kondisi gaya berpikir. Mohon maaf Bapak Ibu. Masa Nabi itu orang cerdas, tak banyak. Secara akademik ya, tak banyak. Cuma orang beriman banyak. Mayoritas mukmin semua. Salman Al-Farisi itu ahli di bidang perparitan itu. Makanya Salman bangun tuh parit perang Khandaq itu. Nabi sangat kagum dengan Salman Al-Farisi. Ada Usamah ibn Zaid, ahli perang.
Ada kemudian Khalid bin Walid, ahli perang, strategi perang. Ada Ali bin Abi Thalib, punya pedang, dikenal dengan Saifullah, pedangnya Allah. Ada Umar bin Khattab, ahli gulat. Kata Umar bin Khattab, kalau cuma berlima kalian, itu tidak ada. Tapi kalau banyak kalian baru bisa lawan. Umar bin Khattab. Ada orang yang ahli cerdas di bidang ilmu, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakrin Siddiq dengan tasawuf keilmuannya. Pak, secara akademik tak banyak yang cerdas. Jangan Bapak Ibu kira semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Tidak. Tidak semua sahabat Nabi hafal Quran. Tapi semua sahabat Nabi punya iman. Sekarang kita lihat. Berapa banyak orang bergelar profesor hari ini. Karena kebanyakan gelar profesor dan banyak yang mengaku beriman. Ingat kalimat mengaku. Apa yang lahir sekarang? Apa yang terjadi? Banyak manusia munafik hari ini. Banyak manusia pengkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga mohon maaf Pak. Nabi dengan orang yang terbatas secara keilmuan akademiknya mampu membangun peradaban. Nabi punya taktik dan strategi yang bagus. Harusnya Bapak Ibu, kita juga punya strategi. Harusnya. Setidaknya kita mulai dari rumah tangga kita. Kalaupun kita tak bisa membangun satu kampung nih, rumah tangga kita yang kita pentingkan. Qu anfusakum wa ahlikum. Baiat yang kedua. Apa kata Jabir? Yang kedua apa? Kata Nabi yang kedua melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian harus berbaiat kepadaku kata Nabi. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf jalan. Pertanyaannya nahi mungkarnya jalan nggak? Sahabat Nabi kalau bicara nahi mungkar. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Jangan ditanya kalau persoalan nahi mungkar. Sehingga satu orang cuma yang melihat orang-orang yang minum khamar. Itu 10 orang yang akan menegur. Satu orang yang melihat kemusyrikan. Satu kampung yang negur. Hari ini bagaimana? Bagaimana hari ini? Semua sholat. Semua sedekah, semua puasa. Ketika ada satu kemungkaran. Bahkan satu kampung disebarkan kemungkaran tersebut. Satu pun tak ada yang datang untuk menegur. Satu pun tak ada. Bisa dipahami. Begitulah baiatnya orang Madinah ketika itu. Sehingga wajar. Ketika Madinah itu, mereka dengan sigap mengatakan kami siap berbaiat kepada engkau. Dengan semua. Yang ketiga baiatnya Bapak Ibu. Yang ketiga. Apa kata Nabi? Kalian siap berperang? Siap. Apapun perintahmu kami siap. Yang keempat. Bagaimana kata Nabi? Kalian siap untuk bersaudara dengan semuanya? Siap. Dibangun satu kesepakatan bersama. Yang ditulis oleh Nabi. Dan ditulis oleh sekian banyak para ulama kemudian hari. Namanya piagam. Piagam. Bapak Ibu tahu piagam Madinah? Belum tahu nampaknya. Sekarang saya kasih tahu. Bapak Ibu, ada namanya konsensus perdamaian dunia pertama. Ada namanya undang-undang perdamaian pertama di dunia. Namanya Piagam Madinah. Yang bangun siapa? Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Mengikat persatuan umat ketika itu. Muslimkah? Tidak hanya Muslim saja. Muhajirin, Ansar, Aus, Khazraj, Yahudi, Nasrani, termasuk orang munafik sekalipun. Diikat dengan satu ikatan namanya Piagam Madinah. Orang kafir yang masuk dalam jaminan baginda Nabi. Namanya kafir zimmi. Wajib dijaga. Tapi mereka harus bayar jizyah, pajak, keamanan. Orang-orang muslim tidak ada pajak. Yang ada pajak orang kafir saja. Kafir di sini tujuannya, pajak di sini tujuannya adalah untuk menjaga keamanan. Sampai Nabi bilang, kalau ada umat muslim mengganggu Anda, kasih tahu saya. Mereka yang mencelakai orang kafir zimmi, sama dengan mencelakai aku, kata Nabi.
Jadi Nabi jaga, Nabi buat satu kesatuan, persatuan. Ikatannya dengan piagam Madinah. Disatukan oleh Nabi. Ukhuwah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika baiat ini terjadi di tengah orang-orang Madinah, karena harapannya cuma satu. Bagaimana kembali Nabi bisa membangun peradaban terjadilah selama 2 tahun, terbangunlah yang disebut dengan peradaban Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita kerucutkan. Peradaban Islam yang besar, kita kerucutkan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Dalam hadis yang lain kata Nabi. Akan masuk karakter-karakter jahiliyah dan bid'ah itu ke rumah setiap rumah-rumahnya orang Arab. Jadi fitnah-fitnah itu kata Nabi akan masuk ke rumah orang-orang Arab. Saya tak berbicara dalam konteks ini Saudi Arabia, baik itu Qatar, Oman dan lain sebagainya. Tapi garis besarnya adalah Arab. Cuma hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar Arab saja. Fitnah itu akan masuk ke semua rumah. Termasuk rumah-rumah kita semua. Apa fitnah yang masuk ke rumah kita sekarang? Banyak sekali Pak. Fitnah HP. Fitnah teknologi. Fitnah apa lagi? Fitnah anak. Fitnah istri. Fitnah pakaian. Fitnah dan lain sebagainya. Banyak sekali fitnah-fitnah itu masuk ke dalam rumah. Apa tujuan fitnah ini? Apa tujuan daripada fitnah-fitnah yang masuk ke rumah kita ini? Ingin menghilangkan nilai-nilai agama. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Sekarang kita lihat. Saya kasih satu contoh. Di mana rumah kita hari ini yang baca Qur'annya lebih banyak daripada musiknya? Mana rumah yang hari ini lebih banyak baca Qur'annya atau musiknya? Ada Ustaz. Kawan-kawan saya Ustaz. Di rumahnya tidak pernah ada musik. Alhamdulillah. Tapi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Betapa hari ini fitnah musik itu lebih cenderung daripada Al-Quran. Nabi katakan dalam riwayatnya kata Nabi, kelak orang lebih senang mendengarkan yang lain ketimbang Al-Quran. Itu terbukti hari ini. Baca Quran setengah jam, ngantuk. Tonton film drakor, drama Korea, 4 jam tak berhenti-berhenti. Coba bayangkan. Siapa ibu-ibu, bapak ibu yang di rumahnya masih ada televisi sekarang? Banyak ya? Banyak. Hampir setiap rumah ada TV. Kira-kira berapa lama nonton TV itu? Dari selesai sholat Isya atau selesai sholat Maghrib? Sekarang alhamdulillah Ustaz, dari selesai sholat Maghrib berhenti ketika setelah sholat Isya. Habis Isya sambung balik. Itu baru satu fitnah Pak. Belum fitnah yang lain. Belum fitnah makanan. Belum fitnah jual beli. Belum fitnah pendapatan dan lain sebagainya. Kita terjebak. Kita tak bangga dengan menggunakan nilai-nilai agama yang harusnya kita terapkan dalam rumah. Inilah tujuan yang disebut dengan hijrah. Apa maksud hijrah tadi? Menghilangkan jahiliyah dari rumah kita. Kemudian kita datangkan nilai-nilai agama dalam rumah kita. Siap tak kira-kira Bapak Ibu? Siap tak kira-kira Bapak Ibu? Bisa enggak anak-anaknya tidak usah pakai celana lepis, jin setan nantu blau? Bisa enggak pakai pakaian yang ketat-ketat di luar? Ibu-ibu bisa enggak kira-kira? Kalau bisa, itu yang paling penting. Ini anak pakai celana legging meskipun pakai kerudung. Dibiarkan. Fitnah apa yang kita masukkan ke dalam rumah kita? Kita buka lebar-lebar. Hei fitnah, fitnah. Masuk. Kita biarkan. Karena kurangnya pemahaman agama yang kita tanamkan kepada anak-anak. Termasuk diri kita. Maka Bapak Ibu, saya kembalikan poinnya. Apa poin intinya? 1. Kembalikan ajaran agama dalam rumah
Satu. Apa konsepnya? Yang pertama, orang tua, terkhusus kepala rumah tangga yang masih ada, yang masih hidup. Belajarlah ilmu agama. Belajarlah. Kasih waktu meskipun sekali dalam sepekan. Kumpulkan anak istri, duduk, ceritalah tentang agama. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah melakukan? Ada yang sudah melakukan Bapak Ibu? Kalau belum ada, yuk kita mulai sama-sama. Kita mulai sama-sama duduk bersama dengan anak. Bapak Ibu, saya cuma ingin katakan kepada kita, jangan sampai momen-momen terpenting seperti ini, kita kehilangan generasi. Kita kehilangan masa. Kita kehilangan kesempatan. Bapak Ibu, terkhusus buat ayah-ayah, coba sesekali duduk bersama anak, dengarkan baca Quran anak. Sudah betulkah bacaannya atau belum? Jangan cuma bisa bangga dengan anak penghafal Quran. Aku bangga kau hafal Quran nak. Tapi tak pernah mendengarkan anak membaca Al-Quran. Jangan pernah bangga dengan anak yang juara Olimpiade, cerdas cermat, tapi tak pernah mendengarkan cerita mereka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Penting bagi kita. Ceritakan kepada mereka perjuangan para sahabat. Inilah yang disebut dengan hijrah. Kita hijrahkan nilai-nilai agama yang dari jauh kita dekatkan. Yang barat-barat, yang sekuler-sekuler dari rumah, keluarkan, buang. Maka Bapak Ibu, saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Siapa yang di rumahnya ada Al-Quran? Ada semua? Yang kedua, siapa yang di rumahnya ada Al-Quran terjemah? Siapa yang ketiga? Siapa yang di rumahnya ada tafsir Al-Quran? Yang sudah ada dibacakan ke anak-anak? Sudah dibacakan belum? Yakin sudah dibacakan tuh Bu? Yakin? Semoga Allah jaga kita semua. Siapa yang punya di rumahnya ada kitab Sirah Nabawiyah? Yang ada, tolong bacakan. Siapa yang di rumahnya punya cerita-cerita tentang sahabat? Bacakan. Biar anak-anak ini punya roh. Biar mereka tahu perjuangan. Jangan yang didengarkan, yang diceritakan orang-orang yang mohon maaf, pelaku bid'ah. Jangan yang diceritakan pelaku kemaksiatan. Jangan tonton artis-artis yang mohon maaf justru datang membawa keburukan. Ustadz, kami nonton cuma untuk refreshing. Kalau lebih banyak urusan nonton daripada agama, berarti salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita kembalikan. Poin selanjutnya kata Nabi. Mengapa Nabi harus berhijrah dari Mekah ke Madinah? Nabi ingin katakan begitu pentingnya masjid sebagai pondasi. Bapak Ibu, wajib bagi kita hari ini menekankan kepada anak-anak bahwa masjid pondasi. Ini penting. Saya lihat ada program bagus di Masjid Al-Abror. Itu yang ngajar langsung yang buat program. Nah, kan bagus tuh. Pak polisi kita pula yang tukang ajar, tukang dengarkan. Itu bagus Pak. Kalau ada pemimpin-pemimpin begitu, gubernur itu duduk, ya dia yang dengarkan ngaji. Anak, wah mantap sekali itu. Serius Pak. Salut saya Pak. Ada orang-orang yang dengan kesibukannya bisa memberikan ruang kepada untuk mendengarkan. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kata guru saya, orang besar itu bukan yang bisa mohon maaf ceramah di tempat yang besar, bukan. Yang bisa ngajar ngaji Pak. Ada enggak orang-orang mohon maaf sekelas orang-orang besar, kepala dinas, balik ke rumah ngajar ngaji di musola? Kalau ada, perlu kita contoh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua. Boleh dicek, boleh dicek. Berapa banyak hari ini musolah-musolah yang tak terjangkau oleh siapapun, termasuk pemerintah.
Berapa ratus jumlah musola. Banyak Pak. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang memang mereka cuma musola. Tidak pernah bisa mengundang ustadz untuk ceramah. Alasannya sederhana saja. Apa alasannya Bapak Ibu tahu alasannya apa? Apa alasannya? Gak punya duit. Karena tidak punya duit mereka terbatas. Tidak bisa menyewa guru ngaji. Terbatas. Sehingga di tempat mereka cuma ada aktivitas sholat. Yang jadi imam semampunya. Itu masih ada di Pekanbaru. Jangan salah. Bapak Ibu boleh berbangga hari ini di Masjid Al-Amin. Tapi perlu membuka mata untuk yang ada di sekitar kita nih. Betapa banyaknya musola-musola di Pekanbaru yang tidak terjamah. Dan mereka tidak punya aktivitas kajian, mengaji. Bahkan tidak bisa membayar guru untuk mengajar ngaji. Wajar kalau seandainya nilai agama berkurang. Wajar kalau nilai agama tidak tertanamkan. Tidak ada yang datang mengajar. Sampai di sini bisa dipahami. Dari kasus ini kita belajar. Kalau memang kita tidak mampu, maka ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita yang belah. Poin keduanya Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh Nabi dalam poin yang kedua. Bapak Ibu wajib jadi orang cerdas. Wajib. Kami sudah tua Ustadz. Umur kami sudah 80. Belajar ilmu agama sampai mati. Tidak hanya di umur tua ataupun muda. Belajar agama sampai mati. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan pernah malu belajar agama. Malulah kita kalau mati dalam kebodohan. Malulah kita mati dalam keadaan tidak berilmu dan tidak beragama. Nabi tanamkan itu kepada para sahabat. Hampir setiap sahabat kalau ditanya tentang keilmuan agama, semua mengerti. Bapak Ibu, saya sampaikan. Apa hukumnya belajar ilmu agama? Wajib. Bagi setiap orang di antara kita, hukum belajar agama wajib. Hukum belajar kedokteran, hukum belajar teknik, ekonomi, akuntansi, hukumnya sunnah muakkadah saja. Tapi hukum belajar agama setiap orang di antara kita wajib. Karena bekal kematian. Jangan salah Pak. Saya sudah mengalami kondisi yang lebih buruk yang pernah saya temukan di Pekanbaru Pak. Ada mahasiswa berusia muda. Tidak hafal Al-Fatihah dan tidak bisa membaca Al-Fatihah. Mahasiswa berumur 15 tahun ke atas tidak hafal Al-Fatihah. Itu sakitnya di sini Pak. Kemana orang tuanya? Apa yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anaknya? Jangan kita bermimpi generasi emas kalau Al-Fatihah saja tak hafal. Bapak Ibu tidak pernah merasa kecewa ketika anak Bapak Ibu tidak sholat? Kecewa Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak pernah merasa kecewa ketika anak Bapak Ibu tidak sholat di masjid? Kalau kecewa apa yang harus kita lakukan? Baik. Ustadz, anak kami sudah besar. Dia sudah menikah. Dan lepas tanggung jawab kami dalam urusan segala hal. Bapak Ibu, ini pemahaman sekuler. Yang harus Bapak Ibu pahami, tanggung jawab agama sampai mati bagi Bapak Ibu terhadap anaknya. Tanggung jawab agama sampai mati. Bisa dipahami Bapak Ibu? Besok anak kita bersaksi di hadapan Tuhan. Bapakku tak pernah ajak aku ke masjid. Bapak aku bahkan mohon maaf, bagaimana bapak aku mau ngajak ke masjid? Orang bapak aku tak pernah ke masjid. Gitu deh. Coba bayangkan. Itu persaksian nyata. Bagaimana kami mau bisa baca Quran ya Allah? Bapak ibu kami kita bisa baca Quran. Gitu deh. Jadi kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu. Kita nih lebih malu anak kita tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak bisa matematika daripada anak kita tidak bisa baca Quran. Tak bisa baca Quran. Pertanyaannya buat apa kita hijrah? Buat apa kita peringatkan tahun baru Islam?
Karena kita lebih bangga dengan barat ketimbang Islam itu sendiri. Ustadz ini pengkritik barat ya. Memang. Boleh Bapak Ibu cek. Itulah kerjaan saya memang. Bagaimana caranya biar orang-orang barat itu paham. Bahwa mereka telah merusak pola pikir umat manusia. Terkhusus orang muslim hari ini. Lahir generasi munafik. Hasil didikan sekuler. Yang memisahkan agama dari diri kita hari ini Pak. Bangga kita dengan yang barat-barat itu. Daripada yang Islam. Apa buktinya? Banyak. Lebih banyak orang berpakaian sempit daripada berpakaian tertutup. Alasannya apa? Yang penting menutup. Tapi dia tidak tahu bahwa hadis yang lain ada. Menutup aurat tapi telanjang sama saja. Pakai kerudung ikat ke leher dan mau mati dia. Ininya nampak pakai kerudung. Diingatkan kan sudah pakai kerudung. Coba bayangkan. Berjoget di depan suami orang. Bangga. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Itu yang disebut dengan jahiliyah itu. Wah ini Ustadz ini agak radikal nih. Bukan Bu. Kita cuma pengen nilai-nilai itu kembali. Sadar dirilah. Malulah. Kapan lagi kita bangga dengan agama kita? Kapan? Kapan kita bangga dengan Al-Quran? Kapan kita bangga dengan ibadah kita? Kapan kita bangga dengan identitas kita? Bapak Ibu, saya ceritakan satu cerita. Pada masa Fathullah Gulen. Tahu Bapak Ibu Fathullah Gulen? Ada yang tahu Fathullah Gulen itu? Kalau tak tahu saya kasih tahu. Fathullah Gulen itu Bapak Ibu berkawan baik dia dengan siapa? Recep Tayyip Erdogan. Siapa Recep Tayyip Erdogan itu? Presiden Turki ini, si Erdogan ini, itu kan presiden setelah Fathullah Gulen. Dulu Erdogan dengan Fathullah Gulen ini di masa mudanya mendirikan partai, namanya Partai Pemuda. Partai Pemuda ini mengusung politik politik pertama, identitas. Politik identitas yang mereka gaungkan dua. Agama, budaya. Agama dan budaya. Kita lihat sejak dari kapan Turki itu jadi sekuler. 1900 setelah pokoknya Sultan Abdul Hamid tergulingkan. Sultan Abdul Hamid II tergulingkan. Mulailah saat itu sistem sekuler masuk. Naiklah Kemal Atatürk. Setelah Kemal Atatürk naik makin sekuler. Agama diasingkan. Azan tak boleh pakai bahasa Arab. Ngaji harus di rumah masing-masing dan tersembunyi. Mik tak boleh keluar. Kalau mau sholat tidak usah pakai mik. Coba bayangkan. Tidak ada istilah ngaji-ngaji kayak gini, tidak boleh. Tertutup, eksklusif. Persis seperti tinggal di Eropa. Tidak boleh belajar agama. Tidak boleh. Madrasah-madrasah yang mengajarkan bahasa Arab tutup. Kalau mau tetap belajar eksklusif. Ajarkan materi-materi sekuler. Setiap materi-materi sekuler dari luar harus masuk. Termasuklah salah satunya bahasa Inggris. Budaya-budaya barat harus masuk. Apa salah satu budaya barat yang harus masuk? Pakaian. Tidak boleh lagi pakaian jilbab. Orang-orang yang mau pakai jilbab mau masuk ke pemerintahan harus buka Indonesia mau dibuat seperti itu. Masih kita bangga. Masih kita mau bangga. Mau dibuat seperti itu. Masih ingat kan kasus BPIP? Pimpinan ketua BPIP yang dia katakan, kalau mau jadi paskibraka tidak usah pakai. Itu kasus nyata. Pergeseran nilai agama. Itu tujuan mereka. Menggeser. Habis. Kita belajar dari Turki. Betapa hausnya mereka dengan identitas agama dan budaya mereka. Karena sebelum sekuler itu datang, mereka merasakan budaya mereka dan agama. Setiap sendi ruangan ada ngajinya. Bapak Ibu saya ambil contoh. Waktu saya masih kecil. Di desa-desa itu. Kita sering dengar anak-anak mengaji. Keluar dari rumah kemana? Pergi mengaji ke rumah guru. Ada yang ke masjid, ada yang musola. Anak-anak bawa Quran. Mau tangan kiri, tangan kanan. Begini model bawanya. Itu kami masih merasakan. Senang melihatnya Pak. Hari ini hilang seolah-olah tidak ada.
Dan kita biasa saja. Tidak pernah takut dengan hal tersebut. Justru yang begini-begini yang merusak kita. Ketika tradisi ini hilang, disitulah masuknya Pak. Makanya Bapak Ibu, mengapa anak hari ini tidak suka baca Quran? Karena ada yang lebih dia cintai. Apa yang dia cintai Bapak Ibu? Itu dia. Jawaban anaknya sederhana. Nak, jangan main HP. Apa jawaban anaknya? Allah, Bapak Ibu aja main. Bapak Ibu ada yang main begitu? Ada yang anaknya pernah mengatakan, bagaimana kami mau meninggalkan HP sementara Bapak Ibu juga main HP? Bapak Ibu saya kasih tahu. Anak saya umurnya 4 tahun. Umur 4 tahun. Saya pernah katakan satu. Nak, jangan main HP. Dilalah waktu itu, saya sedang menjawab WA orang. Saya sedang menjawab WA orang. Apa kata anak saya? Biar aja main HP. Kenapa biar larang kami? Itu anak umur 4 tahun. Padahal itu sedang, dia kan tak mau tahu. Dia tak mau tahu kita sedang balas WA ke atau apa ke. Ketika kita melarang main HP, dia taunya adalah tidak pegang HP. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi hari ini Bapak Ibu untuk anak sekarang tidak bisa kasih contoh kalau kita tidak melakukan. Turki, orang-orang Turki haus dia dengan identitas mereka. Dibangunlah oleh Fethullah Gulen dengan Erdogan. Satu partai pemuda dengan politiknya identitas. Apa yang terjadi? Menggulingkan Kemal Atatürk tanpa pertumpahan darah. Kenapa demikian? Karena mereka sudah haus. Kita mau seperti itu dulu. Sudah hancur semuanya. Baru kemudian kita mulai haus. Baru kemudian kita mulai bangkit. Bapak Ibu, belum ada kata waktu terlambat. Kita masih bisa bangun rumah tangga kita. Peradaban Islam itu harus kita mulai dari rumah tangga kita. Kami sudah nenek-nenek Pak Ustadz. Tinggal di rumah anak, apa yang harus kami lakukan? Kokohlah dengan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sekalipun anak kita besar, kalau dia tidak sholat, wajib tanggung jawab orang tuanya. Maupun dia punya rumah tangga sendiri, wajib bagi orang tuanya mengingatkan anaknya, wajib. Sedangkan menasehati orang lain wajib, apalagi anak sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sekarang saya tutup Bapak Ibu. Saya tutup dengan ada 4 yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Strategi yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama, Nabi mengokohkan akidah. Ini kita terapkan dalam rumah tangga kita. Bagaimana cara menerapkan rumah tangga kita dengan akidah yang kuat? Hilangkan sekuler-sekuler dalam rumah kita. Mohon maaf, maksudnya apa Ustadz? Bagaimana caranya? Hilangkan pemahaman-pemahaman Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tanamkan sama anak-anak. Nah, tidak ada yang lebih berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Perbanyak mempelajari agama. Perbanyak sharing agama dengan anak. Bagaimana caranya Ustadz? Hadirkan buku-buku agama di rumah. Meskipun, mohon maaf, hanya dibaca sekali dalam sepekan. Ini tradisi Pak, tradisi yang harus kita kuatkan. Tradisi. Yang kedua, memperkuat ukhuwah. Kita buat dalam lingkup yang cukup kecil. Pak RW punya kekuatan. Pak RT punya kekuasaan. Ketua masjid juga punya. Lingkungan juga ada. Bersatulah. Kuatkan Pak. Mohon maaf. Kuatkan barisan. Di akhir zaman ini. Yang selamat yang barisan kuat. Tapi barisan kuat bukan kemungkaran. Barisan kuat dengan keimanan. Kalau tidak kuat barisan kita, Pak RT tak kuat, Pak RW tak kuat, ketua masjid tak kuat, mohon maaf, lingkungan kita isinya maksiat. Tukang contohnya siapa? Orang tua main batu domino, sudah tengah malam masih main jongkok-jongkokan. Masih main pakai peci pula lagi. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Tradisi yang baik tinggalkan. Tinggalkan tradisi yang baik. Jangan sampai kita mati dalam bid'ah Pak. Jangan sampai kita mati dalam musyrik. Jangan sampai kita mati dalam nifak, munafik.
Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Neraka Pak. Jahanam tempat kita Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tinggalkan tradisi yang baik. Kerjasama. Itu inti poin daripada ukhuwah. Yang tak sholat diajak. Kalau perlu satu masjid ini datang ke rumah yang tak sholat tuh. Kira-kira malu enggak kira-kira itu? Malu yakin saya? Yakin. Datang ketua masjid. Bang, sholat ke masjid yuk. Oke. Yang kedua datang. Ketua masjid sekretaris. Bang, masjid yuk. Oke. Tak datang juga dia. Sekali datang satu kampung kira-kira ke masjid gak lagi itu. Yakin Pak. Kita perlu ada tradisi. Apa tradisi? Kunjung mengunjungi sambil mengajak. Kita kadang memang datang ke rumah orang tapi tak ngajak sholat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Yang ketiga, apa peran masjid yang paling penting? Peran masjid yang dibangun oleh Nabi peradaban. Di masjid ada halaqah, di masjid ada kajian, di masjid ada pengajaran, pendidikan peradaban. Ajarkan anak beradab di masjid. Ajarkan keluarga beradab di masjid. Siapa yang punya peran di situ? Imam. Imam. Itu pentingnya imam. Bapak Ibu tahu semenjak Nabi hidup, Nabi tidak akan menggantikan diri dia sebagai seorang imam kecuali kalau Nabi kapan Nabi sakit? Kapan Abu Bakar jadi imam? Setelah Nabi sakit atau Nabi berhalangan. Baru kemudian ada yang mengimami yang lain. Tapi selagi Nabi masih ada, Nabi yang jadi imam. Itu menunjukkan kepemimpinan. Kita butuh itu Pak. Kita butuh itu. Kita butuh pemimpin. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Masjid sudah, ukhuwah sudah, akhlak, iman sudah, akidah sudah. Sekarang akhlak Pak. Peradaban itu berasal dari kalimat adab. Asal mula kalimatnya adab. Bagaimana peradaban mau naik kalau kita tidak punya adab? Terpenting yang hari ini kita tinggikan adalah adab kepada Allah dan Rasulullah. Kalau dia tak punya adab dengan Allah dan Rasulullah, bagaimana mau punya adab sesama manusia? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi adab kepada Allah penting. Saya cuma ingin menyinggung kita semua saja. Bapak Ibu, terkhusus bagi bapak-bapak. Ini poin sederhana saja. Kalau bapak-bapak tahu mana batas aurat kita sebagai laki-laki, maka tolong jaga. Jangan lagi keluar pakai koloran. Keluarlah pakai kain sarung. Setidaknya celana lutut yang kering-kering lutut tuh jangan nampak lagi. Pakailah celana tutup lutut. Ini celana ke bawah nampak. Mohon maaf pusat nampak. Tutup. Malu Pak. Lah tua. Ibu-ibu juga jangan keluar tanpa kerudung lagi. Ini adab kepada Allah. Kalau kepada Allah saja kita tak punya adab, bagaimana dengan manusia? Itu poin penting. Itu paling sederhana Pak. Ada manusia yang suka buang sampah sembarangan. Tak punya adab. Tak punya adab. Dan sekaligus tidak punya Kita pengen bersih, tapi kita tak pernah buang sampah di tempat sampah. Terus buat apa tong sampah? Ini logika berpikir akal sehat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Adab penting. Nah, bagaimana cara mencontohkan adab ini kepada anak? Ada yang harus kita lakukan? Ada. Apa yang harus kita lakukan? Berbuat dulu baru anak mencontoh. Kalau tidak mau, anak berkata-kata. Kalau tidak, nah ke masjid, bapaknya sholat di rumah. Nah baca Quran, bapaknya tak pandai baca Quran. Habis kita Pak. Kita mau ngomong apa? Kita akan ngomong dengan kekuasaan. Kau melawan aku ini bapakmu. Itu bukan solusi Pak, bukan solusi. Maka apa solusinya? Sekalipun kita punya kesibukan, banyak sekali kesibukan kita, mohon maaf. Sisihkan waktu meskipun hanya sedikit untuk belajar agama. Sisihkan waktu sedikit untuk mengaji. Ustadz, kami sudah kakek-kakek, tak ada salah. Tidak ada batasan belajar agama.
Mau kakek dia, mau nenek dia, mau umur 80 tahun dia. Siapa tahu sedang baca Quran mati dia. Masuk surga enggak kira-kira? Siapa tahu sedang menasehati orang, mati dia. Siapa tahu sedang jadi imam di rumah, mati dia. Itulah yang diharapkan. Tidak hanya seorang ayah, begitu juga seorang ibu. Ibu-ibu juga punya peran besar. Di belakang Nabi itu ada perempuan-perempuan bagus. Perempuan-perempuan hebat. Yang tantangan tadi belum ada yang bisa jawab. Siapa? Sebutkan saja 10 sahabiat Nabi. Sahabiat dari perempuan. 10 dari laki-laki. Yang bisa jawab 20 ini kita kasih hadiah. Nah, ibu-ibu ada yang bisa jawab kira-kira? 10 saja sahabat perempuan Nabi. Dan bapak-bapak 10 saja sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki. Selain daripada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Itulah kelemahan kita hari ini. Kita lebih bangga dengan orang-orang luar sebagai superhero ketimbang para ilmuwan-ilmuwan muslim kita yang mohon maaf sampai hari ini kita dangkal pengetahuan tentang mereka. Apa sebab? Karena memang tidak ada materi-materi peradaban Islam yang kita sampaikan selain dari fikih salat. Tak salah Bapak Ibu belajar fikih salat, fikih ibadah, tak salah, tak salah. Cuma mohon maaf, motivasi orang beribadah juga perlu kita pelajari sehingga kita cinta dengan sahabat Nabi. Inilah yang disebut dengan hijrah. Mengembalikan nilai-nilai yang dulu pernah ditanam oleh Nabi, kemudian kita tanamkan hari ini, kita hijrahkan hati kita, hijrahkan lisan kita, hijrahkan mata kita, hijrahkan tangan kita, hijrahkan kaki kita. Barulah kemudian kita bisa mengatakan peradaban Islam bisa kita tumbuhkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mesti tidak ada. Apalagi dah jam 9:30. Apa yang mau kami tanyakan Ustaz? Kan begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Gak ada kan? Enggak, kata ibu. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada pertanyaan? Apa tak lagi Ustaz? Cepat aja lah selesai, kata dia. InsyaAllah Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran. Setidaknya di tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan insyaallah mudah-mudahan keistiqomahan Bapak Ibu di tahun sebelumnya bertambah di tahun ini. Insyaallah setiap tahunnya kita bisa lebih bangga beribadah dan beragama. Dan setiap tahunnya kita bisa tetap menjaga nilai-nilai agama, bahkan mengeksposnya, mempopulerkannya, dan bangga dengan nilai-nilai yang kita pegang. Insya Allah, kalau setiap muslim di antara kita berani bangga dengan agamanya, insya Allah Islam ini akan tetap dikenang, Islam ini akan tetap hidup. Ya'lu wa la yu'la alaihi insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini ada faidah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita bawa ke rumah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pegangan bagi anak keluarga kita. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.